siang ini dengan topik material tahan panas refraktori, bahan baku, dan aplikasinya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat-Nya. Kita dapat berkumpul bersama pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebagai informasi, kegiatan webinar pada siang hari ini merupakan salah satu dari rangkaian webinar series yang digagas oleh Kementerian Perindustrian dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-92 dengan tema Karya untuk Nusantara Membangun Industri di Seluruh Penjuru Indonesia, yang telah dibuka secara resmi oleh Menteri Perindustrian Republik Indonesia. Selain itu, kegiatan webinar ini juga menjadi sarana komunikasi antara Balai Besar Keramik dengan mitra layanan tentang kebijakan dan regulasi baru yang berkembang pada saat ini, terutama dalam dunia industri keramik, khususnya refraktori. Bapak dan Ibu, selanjutnya demi kelancaran serta menambah keberkahan acara pada siang hari ini, marilah kita buka kegiatan dengan mengucapkan basmalah. Baik, hadirin yang kami hormati, sebagai pembuka acara webinar, mari kita mendengarkan kembali sambutan dari Menteri Perindustrian Republik Indonesia yang diwakili oleh Sekjen Kementerian Perindustrian, Bapak Insinyur Ahmad Sigit Dwi Wahyono, MPP. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kepala BPPI, Pak Dodi Rardi, Bapak Irjen, Bapak Arus, dan staf ahli Menteri, Pak Putu. Para eselon 2 di lingkungan Kementerian Perindustrian, para pejabat perwakilan dari kementerian dan lembaga, para pimpinan dan perusahaan industri maupun kawasan industri, para undangan dan hadirin yang berbahagia, dan khususnya adik-adik mahasiswa dan pelajar yang mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan terhindar dari COVID-19, pandemi yang sudah berjalan lebih dari 8 bulan ini, sehingga kita dapat hadir pada acara pembukaan rangkaian kegiatan peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2020 ini. Hadirin sekalian yang saya hormati, pada pagi hari ini kita semua berkumpul sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memperingati spirit Sumpah Pemuda. Tentunya tidak hanya Bapak Ibu yang hadir dalam gedung yang megah ini di Kementerian Perindustrian, tetapi juga Bapak Ibu yang hadir dari ujung barat Indonesia di Aceh hingga ujung timur Indonesia di Papua, maupun perwakilan Indonesia di luar negeri, bahkan turut berkumpul melalui media teknologi digital yang belum pernah kita bayangkan semasif ini, khususnya pada saat pandemi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, besok 28 Oktober 2020 kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-92, peringatan tentang bagaimana cikal bakal identitas Indonesia sebagai bangsa Indonesia pertama kali diikrarkan. Bertumpah darah satu, tanah Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa persatuan, bahasa Indonesia. Makna yang terkandung dalam Sumpah Pemuda
adalah bahwa peristiwa bersejarah itu mengajarkan nilai-nilai persatuan bangsa. Sumpah Pemuda membuktikan perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia ternyata dapat disatukan sebagai perwujudan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Maka Sumpah Pemuda hendaknya bisa dijadikan sebagai inspirasi bagi generasi muda Indonesia sekarang untuk membawa negara ini ke arah perubahan yang lebih baik, mampu menatap fenomena perubahan global sebagai peluang dan memberikan solusi terhadap tantangan yang tengah dialami. Hadirin sekalian yang berbahagia, tantangan yang dialami Indonesia dari dampak pandemi COVID-19 ini terhitung sangat besar. Terdapat 6,9 juta angkatan kerja yang menganggur, 3,5 juta karyawan yang dirumahkan, dan 3 juta angkatan kerja baru yang setiap tahun tumbuh. Angka yang besar mencapai 5% dari populasi Indonesia saat ini perlu disiapkan pekerjaan untuk menyerap produktivitas mereka. Dalam pidato sidang tahunan DPD, DPR, dan MPR, Bapak Presiden Joko Widodo menyampaikan, ibarat komputer, perekonomian semua negara saat ini sedang macet, sedang hang. Semua negara harus menjalankan proses mati komputer sesaat, harus melakukan restarting, harus melakukan rebooting. Semua negara mempunyai kesempatan men-setting ulang semua sistemnya. Tentu melalui momen pandemi COVID-19 ini kita berharap dapat men-setting ulang perekonomian sekaligus memulihkan kondisi perekonomian akibat dampak pandemi COVID-19. Tentunya peran BPPI dalam kaitan ini sesuai dengan tupoksinya tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala mempunyai peran yang sangat strategis. Dan tahun depan insya Allah peran daripada BPPI ini akan kita tambah dengan adanya jasa industri yang perlu dibina melalui BPPI ini. Pemerintah pusat saat ini bekerja keras untuk memulihkan perekonomian yang beriringan dengan sektor kesehatan. Strategi dan kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional antara lain Indonesia Sehat. Jadi ini program pertama di mana prioritas utama adalah bagaimana menyehatkan masyarakat terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Dengan masyarakat sehat tentunya produktivitasnya akan bertambah, yang pada gilirannya dia akan meningkatkan utilisasi daripada sektor industri tersebut. Yang kedua adalah Indonesia Bekerja, di mana berorientasi pada pulihnya produktivitas masyarakat, sehingga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja untuk menampung para tenaga kerja kita yang tadi saya sebutkan. Yang ketiga adalah Indonesia Tumbuh yang berorientasi pada pemulihan dan pertumbuhan ekonomi serta mendorong terjadinya transformasi ekonomi dan perubahan sosial. Sejalan dengan kebijakan tersebut, Kementerian Perindustrian juga berupaya memulihkan perekonomian dan meningkatkan daya saing industri nasional sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Sektor industri maksud saya masih memerlukan pendalaman struktur, kemandirian bahan baku dan produksi, regulasi dan insentif yang mendukung serta upaya mengoptimalkan program peningkatan produk dalam negeri. Untuk itu, Kementerian Perindustrian berupaya menjalankan program substitusi impor yang pada saat ini merupakan program prioritas kita, program kerja kita dalam rangka mengurangi defisit neraca perdagangan sekaligus memperkuat struktur industri kita. Selain itu, program substitusi impor juga mendorong upaya pembangunan industri dan menarik investasi dalam negeri dalam rangka penguatan struktur industri nasional. Hadirin yang saya hormati, salah satu
Tujuan pembangunan industri menurut Undang-Undang 3 tahun 2014 tentang perindustrian adalah mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing dan maju, serta industri hijau. Untuk itu, pembangunan industri juga harus memperhatikan lingkungan hidup dan prinsip pembangunan berkelanjutan untuk kepentingan generasi yang akan datang. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengapresiasi kepada BPPI, Pak Kepala, bahwa Kementerian Perindustrian dapat meluncurkan buku yang berjudul Sustainable Industry, Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri, yang mana buku ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih tentunya yang penting bagi generasi muda untuk membentuk paradigma pembangunan industri yang berwawasan lingkungan dengan mengakomodasi standar sustainability untuk industri melalui penerapan industri hijau. Di samping itu, kami juga mengapresiasi kegiatan nyanting bareng virtual dari Aceh sampai Papua dan webinar knowledge sharing, temu teknis, pelatihan virtual yang akan dimulai serempak oleh unit BPPI dari Banda Aceh hingga Ambon sejak tanggal 27 Oktober ini. Nyanting bareng virtual dari Aceh sampai Papua merupakan simbol nilai patriotisme, gotong royong, musyawarah untuk mufakat, cinta tanah air, cinta damai, serta tanggung jawab. Hadirin sekalian yang berbahagia, sebelum menutup sambutan kali ini, perkenankan kami menyampaikan secara simbolis tadi bantuan yang disebutkan oleh Bapak Kepala berupa kendaraan pengangkut roda 3 kepada Kepala Desa Babakan, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon dalam rangka operasional pengangkut sampah plastik untuk didaur ulang menjadi bahan baku industri daur ulang. Semoga bantuan ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya dan menjadi langkah awal bagi Desa Babakan untuk menjadi desa percontohan implementasi sirkular ekonomi. Dalam kesempatan ini pula, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut aktif berperan dalam pelaksanaan kegiatan peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2020 dengan tema Karya untuk Nusantara, membangun industri di seluruh penjuru Indonesia ini. Akhir kata, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka rangkaian acara peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2020. Wabillahi wa tauhid wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, demikian sambutan yang langsung disampaikan oleh Sekjen Kementerian Perindustrian Bapak Insinyur Ahmad Sigit Dwi Wahyono, MPP. Sebelumnya kami ucapkan selamat bergabung kepada Bapak Cahyadi, Kepala Baristan Samarinda. Selamat bergabung Pak, selamat datang di acara webinar pada siang hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Balai Besar Keramik dan sekaligus membuka acara webinar pada siang hari ini secara resmi. Kepada Bapak Dr. Gunawan SSI MN, kami persilahkan. Terima kasih, Bu Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Direktur Industri Semen, Keramik, dan Bahan Galian Non-Logam, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Bapak Adi Rohmanto Pandiangan. Terima kasih Pak atas kesediaannya dalam kesibukan kegiatan sehari-hari. Kemudian selanjutnya yang saya hormati Sekjen Asosiasi Refraktori Indonesia, Bapak Insinyur Riko Herianto. Terima kasih atas kehadirannya dalam webinar hari ini. Dan juga yang saya hormati Direktur PT Nitsias, Bapak Insinyur Ivan Kuntaro. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Bapak Ibu Kepala Balai Besar dan Baristan di lingkungan Kementerian Perindustrian, dan juga kepada Bapak Ibu peserta yang
hadir pada webinar hari ini. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga dapat berkumpul dan bersilaturahim dalam acara webinar dengan tema material tahan panas, refraktori, dan bahan baku dan aplikasinya. Pemerintah Indonesia saat ini fokus terhadap penumbuhan industri kimia smelter di dalam negeri. Refraktori sebagai material konstruksi yang mampu mempertahankan bentuk dan kekuatan pada temperatur sangat tinggi diperlukan untuk industri yang berhubungan dengan temperatur tinggi, seperti misalnya perapian dan blast furnace. Mengingat kebutuhan akan produk refraktori masih belum bisa sepenuhnya dipasok dari dalam negeri, Kemenperin menegaskan akan terus memacu pertumbuhan industri pengolahan bahan galian non-logam di Indonesia, salah satunya yaitu industri refraktori. Industri refraktori merupakan industri yang padat modal yang membutuhkan bahan baku dari sumber daya alam, walaupun saat ini ketersediaan pasokan bahan baku keramik nasional itu masih banyak tersedia, namun kenyataannya ketergantungan pada bahan impor masih menjadi isu nasional yang perlu menjadi perhatian bersama. Saat ini refraktori masih dipenuhi oleh produk impor. Impor refraktori mencapai 120.000 ton per tahun, sedangkan kebutuhan nasional terhadap produk refraktori mencapai 150 sampai 200.000 ton per tahun. Mungkin nanti dari asosiasi atau dari Pak Adi bisa melengkapi atau memperbaiki apabila data ini salah. Dan juga pada saat ini ada beberapa smelter yang terus sedang dibangun, salah satunya di Pulau Obi. Saat ini memang dari Kementerian Menko Maritim Invest itu sudah melihat lokasinya untuk bahan-bahannya. Untuk menjawab tantangan tersebut dan peran serta dalam mencari solusi atas permasalahan yang ada, Balai Besar Keramik telah melakukan riset, proses rekayasa, dan alih teknologi secara mandiri maupun melalui kerjasama dengan industri, seperti bekerjasama dengan PT Inalum. Balai Besar Keramik turut berperan dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia industri, diantaranya dengan menyelenggarakan pelatihan komoditi keramik, termasuk di dalamnya refraktori, memberikan konsultasi industri baik terkait proses maupun sistem manajemen. Bapak Ibu yang saya hormati, sharing pada hari ini merupakan salah satu agenda kegiatan webinar series Balai Besar Keramik dan juga rangkaian dari peringatan Sumpah Pemuda pada tahun 2020 dengan tujuan sebagai media pertemuan dan knowledge sharing antara Balai Keramik dengan para pelanggan industri keramik dan juga mitra dan tentu saja para pemerhati keramik dan industri refraktori. Narasumber pada hari ini kami sengaja undang Bapak Adi dari regulasi, kemudian Bapak Riko Herianto, dari Asosiasi Refraktori dan Pelaku Industri, Bapak Ivan dari PT Nicias yang memproduksi rockwool di Indonesia. Dalam acara hari ini sudah dihadiri lebih dari 200 orang peserta dari target 100 yang baik mewakili industri, para pemerhati, dan undangan mitra dari Balai Besar Keramik. Kami berharap kegiatan ini dapat bermanfaat dan sebagai sarana untuk meningkatkan kerjasama dan kemitraan antara Balai Besar Keramik dengan industri mitra jasa layanan maupun stakeholder lainnya. Akhir kata, kami atas nama panitia penyelenggara menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya pada Bapak narasumber
undangan, dan peserta yang telah berkenan bergabung. Mudah-mudahan semua ini memberikan hasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar material tahan panas refraktori, bahan baku dan aplikasinya, saya buka secara resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Gunawan SSI MN yang telah berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka acara webinar pada siang hari ini. Selanjutnya, marilah kita dengarkan pemaparan dari keynote speech kita, Direktur Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non-Logam, Direktorat Jenderal Industri Kimia Steel, Bapak Adi Rohmanto Pandiangan, STMM. Kepada Bapak Adi Rohmanto, kami persilakan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang saya hormati tentu Bapak Kepala Balai Besar Keramik, Pak Gunawan, kemudian Ketua Asosiasi Industri Refraktori Indonesia, namun dalam kesempatan ini diwakili oleh Sekjen Asrindo, Pak Riko Haryanto, kemudian Pak Ivan Kuntara, ya, Ivan Kuntara, gitu ya, selaku Direktur PT Nicas Rockwool Indonesia, juga rekan-rekan kami yang hadir, baik itu dari dunia industri maupun juga dari sesama lembaga penelitian. Saya lihat ada adik saya ini juga, Pak Cahyadi dari Barisan Samarinda. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama saya harus mengucapkan banyak terima kasih gitu ya kepada Balai Besar Keramik, dalam hal ini Pak Gunawan, yang pada kesempatan kali ini mencoba memberikan wadah gitu ya, fasilitas kolaborasi ya bagi kami dari yang mewakili dunia regulasi, lalu Pak Gunawan dari Litbangnya, pelaku industri, ada Pak Riko, ada Pak Ivan ya, dan tentu rekan-rekan industri lainnya. Tentu kesempatan ini sangat berharga bagi kita berkaitan dengan rangkaian acara Hari Sumpah Pemuda ya, karya untuk Nusantara ya, membangun ke seluruh penjuru Nusantara, industri ke seluruh penjuru Nusantara. Tadi kita mendengar apa yang dibawakan oleh Pak Sekjen ya, bagaimana sektor industri ya memerlukan pendalaman industri ya dari hulu hingga hilir ya dalam rangka mencapai kemandirian industri nasional juga yang maju dan hijau ya. Jadi tepat kiranya kalau kemudian hari ini juga untuk refraktori dan isolasi ya, kita berbicara mengenai bahan baku dan aplikasinya ya. Bapak Ibu, kita ketahui bahwa khusus refraktori ya, kalau mungkin untuk isolasi ya ada mungkin sedikit perkecualian ya. Untuk refraktori kita tahu bahwa import yang begitu tinggi ya, terkait betul dengan satu alasan kita bahwa bahan baku dan teknologi untuk membangun bahan baku menjadi bahan penolong tadi ya, itu masih terkait
ketertinggalan kita, ya. Oleh sebab itu hari ini kita akan berbicara banyak, ya, kemandirian, bagaimana kami mengajak nanti teman-teman dari industri refraktori bersama-sama membangun, ya, khususnya untuk industri bahan baku dan aplikasinya. Bapak Ibu, sejumlah industri manufaktur saat ini sedang mengalami tekanan cukup berat akibat dampak pandemi COVID-19. Terjadinya konstruksi pada sektor manufaktur dipengaruhi utamanya oleh penurunan permintaan domestik yang selama ini mampu menyerap hingga 70% dari total produksi industri manufaktur dalam negeri dan menurunkan utilisasi industri manufaktur hingga 50%. Kondisi tersebut tercermin melalui Purchasing Managers Index PMI Manufaktur Indonesia yang turun pada bulan September 2020 dengan nilai 47,2, turun 4 poin dari bulan Agustus 2020. Bahkan pada bulan April 2020, Indonesia sempat mengalami penurunan indeks hingga mencapai nilai 27,5. Seperti kita ketahui, indeks PMI ini menunjukkan sikap optimisme dari para pelaku industri bisnis, ya, terhadap proyeksi perkembangan ekonomi suatu negara, ya. Nilai 47,2 sebenarnya tidak jauh-jauh amat, Bapak Ibu, karena stagnasi itu di angka level 50, ya. Artinya kita melewati angka 50, kita menjadi sektor bisnis yang cukup optimis untuk mengalami perkembangan. Dan saya pikir dengan 47,2 artinya Bapak Ibu, ya, dari pelaku industri, ya, hasil survei ini menunjukkan bahwa masih punya sikap optimis, ya, untuk bangkit. Nah, salah satu industri yang terpengaruh, yang mengalami masalah, ya, kontraksi pada sektor industri manufaktur adalah industri refraktori. Demikian juga isolasi. Nah, Asrindo menyampaikan bahwa industri refraktori mengalami penurunan pertumbuhan industri sebesar minus 10% akibat pandemi COVID-19. Seperti diketahui bahwa industri refraktori secara global menyumbang kontribusi 70% bagi industri baja, besi, ya, 7% bagi industri semen dan kapur, 6% bagi industri keramik, 4% bagi industri kaca, 4% bagi industri kimia, 3% bagi industri peleburan non-logam, dan sisanya 6% untuk industri manufaktur lainnya. Keberadaan industri manufaktur tersebut di atas tidak terlepas dari adanya dukungan peralatan proses peleburan yang membutuhkan bahan baku yang punya sifat tahan api yang disebut dengan bahan refraktori. Untuk isolasi, rock wool, ya, kita ketahui bahwa mengalami penurunan hampir sekitar 20%. Dan sangat tergantung dengan sektor industri, pembangunan infrastruktur. Nah, kita ketahui pembangunan infrastruktur juga mengalami konstruksi yang cukup besar. Dalam upaya optimalisasi kemampuan industri refraktori dan isolasi, Kementerian Perindustrian, khususnya Balai Besar Keramik, menyelenggarakan webinar ini untuk mengelaborasi lebih dalam mengenai aspek potensi dan pengembangan produk refraktori dan isolasi. Aspek yang dibahas antara lain aspek daya dukung dan potensi bahan baku industri refraktori, serta aspek aplikasi pemanfaatan produk refraktori dan isolasi nasional. Penyelenggaraan kegiatan ini termasuk salah satu upaya dalam rangka mendorong ketersediaan bahan baku baik dari segi kesesuaian jumlah maupun spesifikasi serta meningkatkan rasio penyerapan produk refraktori dan isolasi Indonesia di pasar global untuk jangka menengah dan jangka panjang. Juga demikian dalam kesempatan ini